Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mempromosikan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu keunggulan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa keunggulan yang relevan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu berbasis pada wahyu ilahi, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, larangan riba dan spekulasi, distribusi kekayaan yang adil, mendorong kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah hak milik dalam ekonomi Islam. Konsep hak milik dalam ekonomi Islam merupakan landasan penting yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan sumber daya alam. Pemahaman yang komprehensif mengenai hak milik ini esensial untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian hak milik dalam Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Manusia diberikan hak kepemilikan relatif sebagai amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Ini berarti bahwa kepemilikan manusia bukanlah absolut, melainkan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 yang didorong dengan munculnya industri sandang di Inggris. Selanjutnya yaitu konsep penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, dan pelarangan yang haram. Basis kebijakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam sebagai suatu keharusan. Sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan. Sebab jika tidak, maka akan mengganggu optimalisasi dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Basis tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama penghapusan riba, pelarangan gharar dalam segala bentuk aktivitas, pelarangan yang haram, dan pelembagaan zakat. Selanjutnya konsep jual beli dan simpan pinjam dalam perspektif Islam. Aktivitas ekonomi seperti jual beli dan simpan pinjam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, kedua konsep ini diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun yang pertama yaitu konsep jual beli. Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah al-bai, yang berarti pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat. Secara umum, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan utama dari jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya, konsep simpan pinjam dalam Islam. Simpan pinjam dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemudahan akses finansial bagi masyarakat tanpa melibatkan unsur riba yang dilarang. Simpan pinjam dalam Islam biasanya dilakukan melalui koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah asas-asas hukum ekonomi Islam. Asas-asas hukum ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat manusia.
Jadi, kesimpulan dari sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keberkahan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menekankan penghapusan riba, pelanggaran gharar, serta distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengedepankan etika bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan profesionalisme, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak, dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mendorong kerjasama serta solidaritas. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hak milik dalam ekonomi Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola sesuai syariah. Hak ini terbagi menjadi hak milik individu, kolektif, dan negara, dengan tujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang adil.